Nah, sekarang materi pembimbingan berikutnya. 1. Persamaan linear satu variabel per tidak sama linear satu variabel, persamaan kuadrat per tidak sama kuadrat. Yang kelima adalah sistem persamaan linear. Nah, ini materi pembimbingan untuk persiapan ujian sekolah nanti. Pembahasan soal-soal. Nah, kita lihat soal pertama. Himpunan penyelesaian dari persamaan 4/3 kali X dikurang 1 sama dengan 2/3 dikali X ditambah 3 adalah, di kemungkinan jawabannya ini A, B, C, D, dan E. Sekarang kita lihat penyelesaiannya, contoh penyelesaiannya. Ini soalnya. Nah, sekarang kalau Anda perhatikan, ini adalah bentuk persamaan pecahan. Ini kan 4/3, ini 2/3. Ya, berarti nanti dikali ini pembilanya ini dikali dengan ini. Ini 4 dikali 4x dikurang 1 sama dengan 2 dikali 2x ditambah 3. Nah, kemudian berikutnya, nah kita lihat ini kali silang, 3 kali 4 ini sama dengan 12. Kemudian ini 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi sudah hilang penyebutnya. Jadi menghilangkan penyebut itu kali silang. Jadi ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini. Kemudian ini kita kali masuk. Di 12 kali 4x sama dengan 48x. 12 kali min 1 12. 6 dikali 2x 12x. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, sekarang dikumpulkan x di ruas kiri. Jadi ini pindah ke kiri, ini 12 pindah ke kanan. Kita dapat ini. Di 48x dikurang 12 x sama dengan ini tetap 18, ini pindah menjadi positif sama dengan 12. Jadi ini 18 ditambah 12. Kemudian berikutnya ini diperkurangkan, ini 48x dikurangi 12x sama dengan 36x. Kemudian 18 ditambah 12 sama dengan 30, berarti x sama dengan 36 sama dengan masing-masing dibagi 6 didapat 5/6. Jadi jawabannya ini x nya adalah 5/6. Berarti kunci jawabannya adalah di bagian A, di 5/6. Dan soal nomor 2, himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Nah, ini pertidaksamaan menggunakan tanda ini dibaca lebih kecil sama dengan adalah, nah sekarang ini kemungkinan jawabannya ini A, B, C, D, kemudian sini E. Nah, penyelesaiannya sebenarnya hampir sama dengan persamaan linear tadi. Nah, ini soalnya x dikurang 3/2 lebih kecil sama dengan 2x dikurang 1. Berarti dikali silang lagi nih. Di 2 dikali 2x dikurang 1. Di 2 buka kurung, 2x dikurang 1, kemudian dikali masuk. Nah, di x dikurang 3 ini tetap dikurang 3, 2 kali 2x 4x, kemudian ini 2 dikali min 1 adalah min 2. Nah, sekarang kumpulkan x yang di ruas kiri. Jadi ini lagi pindah ke kiri berubah tanda, ini pindah ke kanan juga berubah tandanya. Jadi x dikurang 4x sama dengan ini tetap min 2, ini pindah menjadi positif 3. Hasilnya adalah min 3x lebih kecil sama dengan 1. Jadi min 2 tambah 3 sama dengan 1. Nah, sekarang kalau Anda mendapatkan angka negatif di sebelah kiri di sini, maka kalikan dengan min 1. Nah, kalau dikalikan min 1, berarti nanti tanda pertidaksamaan harus dirubah arahnya. Kalau tadinya menjadi lebih kecil, maka dia berubah menjadi lebih besar. Nah, sepertinya 3x kali min 1 positif 3x, ini berubah tanda lebih kecil menjadi lebih besar. 1 dikali min 1 sama dengan min 1, jadi min 1. Nah, sehingga x sama dengan x lebih besar atau sama dengan min 1/3. Berarti inilah jawaban untuk nomor 2. Berarti jawabannya adalah C. Jadi x lebih besar atau sama dengan min 3, lebih besar dari min 1/3. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nah, ini persamaan kuadrat. Kan akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 9x ditambah 18 sama dengan 0 adalah, kemungkinan jawabannya 3 dan 6. Ingat, kalau persamaan kuadrat itu berarti ada dua jawaban. Jadi ada dua nilai x, 3 dan 6, min 3 dan 6, 3 dan min 6, min 3 dan min 6, kemudian 3 dan 4. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Artinya ini C adalah dua buah bilangan jika dimasukkan ke persamaan kuadrat yang menghasilkan yang sama dengan 0. Nah, berarti harus ada dua jawaban. Nah, caranya ini bisa difaktorkan.
Jadi carilah dua buah bilangan. Ini carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan 18, jika ditambah sama dengan min 9. Jadi ini seperti ini. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan 18, jadi sama dengan ini, jika ditambah sama dengan ini min 9. Nah, ternyata jawabannya adalah min 3 dan min 6. Nah, coba kalau kita dikali ini, min 3 dikali min 6 positif 18. Min 3 ditambah 6, min 3 ditambah min 6 sama dengan min 9. Berarti kemungkinan jawaban itu adalah min 3 dan min 6. Kita masukkan ke sini. Berarti X dikurang 3 dikali X dikurang 6. Kemudian ini yang dalam kurung masing-masing disamakan 0, X dikurang 3 sama dengan 0, atau X dikurang 6 sama dengan 0. Kemudian ini min 3 dipindahkan ke kanan, jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 3 dan 6. Nah, ini jawaban A. Jadi X-nya 3 dan 6. Sehingga kalau Anda masukkan ke sini, ganti X-nya 3, pasti di sini menghasilkan 0. Itu untuk cara mengujinya. Ya, atau boleh juga di sini sama di atas 3 pangkat 29, kemudian min 9 kali 3 min 27 ditambah 18 pasti sama dengan 0. Ini 9 tambah 18 27, tadi ini hasilnya min 27 berarti sama dengan 0. Nah, ini persamaan kuadrat. Nah, contoh kedua untuk persamaan kuadrat, akar-akar dari persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Nah, ini ada angka di depan x kuadrat, kali ini tadi tidak ada. Ada tapi hanya 1. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan kalau ini ada angka di depan x kuadrat selain dari 1? Kemungkinan jawabannya ini di A, B, C, D, E. Kita lihat ya misalnya. Nah, kalau misalnya Anda dapatkan soal seperti ini 2x kuadrat dikurang 5x kurang 3, ini ada angka 2, maka angka pertama dulu dikali. Di koefisien x kuadrat dikalikan dengan ini yang tidak ada x-nya. Di 2 kali min 3, ini 2 kali min 3 min 6. Nah, inilah yang min 6. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali minus 6, jika ditambah sama dengan minus 5. Ini minus 5. Jadi setelah ini dikali 2 kali min 3 min 6. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan min 6, jika ditambah sama dengan minus 5. Nah, kemungkinannya itu dari seperti ini ya faktornya. Nah, ini per 2 dari sini. Ini koefisiennya x kuadrat. Andaikan di sini 3, maka di sini juga per 3. Nah, berarti kemungkinan jawabannya adalah 1 dan min 6. Kalau ini dikali 1 kali min 6, min 6. Jadi ini sama ini. 1 ditambah min 6, jadi 1 ditambah min 6 sama dengan min 5, sama dengan ini. Nah, berarti kemungkinannya itu 1 dan minus 6. Kemudian tempatkanlah angka 1 dan min 6 ini di dalam ini. Nah, caranya seperti ini. Nah, jadi 1 per 2. Ya, jadi ini 1 per 2. Ini jadi per, ini keperanjalannya. Kemudian min 6 per 2. Jadi min 6 di sini. Boleh juga min 6 di sini 1. Positif 1, di sini minus 6. Nah, kemudian disamakan lagi dengan 0. Kurung x ditambah 1/2 sama dengan 0, atau x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian ini dipindahkan ke kanan, min 1/2, jadi x sama dengan min 1/2, ini pindah ke kanan menjadi positif 3. Berarti jawabannya adalah min 1/2 dan 3. Nah, sekarang kita lihat di sini, di mana ada jawabannya di sini min 1/2 dan 3. Berarti kemungkinannya adalah ini C. Oke. Kemudian berikutnya soal nomor 5, himpunan penyelesaian. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan x kuadrat ditambah 4x kurang 12 lebih kecil atau sama dengan 0 adalah, nah, kemungkinan jawaban. Ini kemungkinan jawabannya di A, B, C, D, E. Di A, B, C, D, E. Ini kebetulan ini sama, nanti kita perbaiki. Penyelesaiannya sama tadi dengan memfaktorkan. Jadi ini dulu samakan dengan 0 ini ya. Jadi x titik dikali x titik. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali sama dengan min 12, jika ditambah sama dengan 4. Jadi carilah dua buah bilangan jika dikali min 12, jika ditambah dengan 4, yang menghasilkan 12, 2 kali 6, 3 kali 4, 1 kali 12, yang menghasilkan 12. Nah, jadi kemungkinannya itu ini. Ini carilah dua buah bilangan jika dikali min 12 sama dengan ini, jika ditambah sama dengan 4. Ini kemungkinannya ini jawabannya benar.
Jadi 6 dikali min 2. 6 dikali min 2 min 12, 6 ditambah min 2 sama dengan 4. Ini berarti kemungkinan itu jadi yang diambil adalah 6 dengan min 2. Nah, di sini masukkan ke sini. Di ini min 2 dengan positif 6. Boleh juga ditukar di sini positif 6, di sini min 2. Kemudian ini disamakan lagi dengan 0. Jadi X dikurang 2 sama dengan 0 atau X ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian dipindahkan ke ruas kanan, X sama dengan 2 atau X sama dengan 6. Nah, karena ini pertidaksamaan banyak jawaban, maka ini kita buatkan garis bilangan seperti ini. Di ini min 6, 0, 2. Kalau di sini 0 berarti positif yang ke sana, ke kiri di minus. Nah, kemudian masukkan 0 ini ke persamaan ini. Jadi ambil salah satu titik min 6, 0 atau 2, boleh sembarang selain dari ini, kita masukkan ke persamaan ini. Nah, untuk memudahkan ambil 0, X sama dengan 0, ini ganti 0, 0 pangkat 2 0 ditambah 4 kali 0 0, jadi 0 tambah 0 0, 0 dikurang 12 min 12 menghasilkan bilangan minus. Jadi ini antara min 6 sampai dengan 2 menghasilkan minus. Selain dari itu menghasilkan positif. Ini positif, ini positif, diselang-seling positif, negatif, positif. Nah, yang diminta lebih kecil 0, berarti yang diminta adalah bertanda negatif. Berarti di sinilah daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu terletak antara min 2 dan 2, antara min 6 dan 2. Jadi ini himpunan penyelesaian antara min 6 dan 2. Nah, cari di sini. Di mana daerah penyelesaian itu antara min 6 dengan 2 ini. Ternyata ini di X terletak antara min 6 dengan 2. Jadi inilah jawabannya untuk nomor 5. Nah, ini untuk pertidaksamaan menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Nah, sekarang kita lihat nomor 6. Penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat dikurang 3X kurang 10 lebih besar 0 menggunakan tanda lebih besar. Penyelesaiannya sama saja dengan ini. Nah, kemungkinan jawabannya adalah ini. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. X kuadrat dikurang 3X kurang 10 lebih besar 0. Nah, sekarang caranya sama tadi. Ini, carilah dua buah bilangan kalau dikali menghasilkan minus 10, jika ditambah menghasilkan minus 3. Dikali perkalian menghasilkan minus 10 hanya dua kemungkinan, 1 kali 10 10, kemudian 2 kali 5 sama dengan 10. Hanya kemungkinan itu. Ini, jadi dua buah bilangan jika dikali menghasilkan min 10, jika ditambah menghasilkan min 3. Nah, kemungkinan yang benar ini 2 dengan min 5. Karena kalau 2 dikali min 5 min 10, 2 ditambah min 5 sama dengan minus 3. Jadi ini 2 dan 5 jawabannya. Nah, ini berarti ini masukkanlah ke sini. Jadi 2 dan min 5 masukkan ke sini. Nah, ini X ditambah 2 kali X dikurang 5. Kemudian samakan lagi dengan 0. X ditambah 2 sama dengan 0. Yang dalam kurung ini juga X kurang 5 sama dengan 0. Nah, kemudian ini pindahkan ke kanan. Jadi X sama dengan min 2 atau X sama dengan positif 5. Ini lagi digambarkan garis bilangannya. Nah, ini makanya min 2, 5. Ini min 2, jadi 0, min 2, 0, 5. Nah, ini caranya tadi sama. Nah, masukkan, pilih angka 0, masukkan ke sini. Menggantikan X kuadrat dikurang 3 sama kurang 10. Kalau ini diganti 0 berarti 0 pangkat 2, ini min 3 kali 0 berarti 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 10 min 10. Berarti menghasilkan minus. Nah, berarti antara min 2 ini sampai dengan 5 juga minus lagi. Nah, sehingga tandanya seperti ini. Jadi plus, plus, minus, plus. Nah, kebetulan selalu minusnya sama, kebetulan sama. Nah, berarti yang diminta di sini lebih besar. Berarti kalau yang diminta lebih besar, berarti carilah bertanda positif. Ini positif, ini positif. Nah, berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah lebih kecil dari min 2 atau lebih besar dari 5. Nah, karena ini kan bertanda positif, berarti yang diminta lebih besar dari 5, kemudian lebih kecil dari min 2. Cari di sini. Yang mana di sini lebih besar 5, lebih kecil dari min 2. Berarti kemungkinan jawabannya adalah A. Nah, kalau ini lebih kecil dari min 5, lebih besar dari min 2. Tidak sama yang diminta di sini. Karena yang diminta lebih besar. Ini lebih besar dari 0 berarti yang bertanda positif. Berarti ini lebih kecil dari min 2. Berarti ini lebih besar dari 5. Jadi kemungkinan jawabannya adalah A. Nomor 7. Nah, ini sistem pertidaksamaan. Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini seperti ini. Ya. Nah, kemungkinan jawabannya
Kita cari himpunan penyelesaiannya 2,3 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat saja penyelesaiannya. 2S dikurang 9 kurang 24 sama dengan 0. Ini bisa dirubah menjadi 2S dikurang 9 sama dengan 24. Jadi pindahkan ya. Ini pindahkan ke kanan menjadi positif 24. Persamaan pertama ini. Persamaan keduanya ini. 3S ditambah 4Y tambah 17 sama dengan 0. Bisa dirubah menjadi min 3S ditambah 4Y kurang 17. Jadi ini lagi pindahkan ke kanan. Nah, karena ini menggunakan sistem persamaan berarti kita bisa gunakan cara eliminasi atau substitusi. Nah, paling mudah kalau kita menggunakan eliminasi. Nah, eliminasinya bagaimana? Kita lihat. Ini ya. Ini pindah ke sini. Sekarang kalau mau dieliminasi, jadi kita menghilangkan salah satu variabel, apakah variabel X atau variabel Y. Kalau kita menghilangkan variabel X, berarti yang di atas dikali 3, ini sesuai dengan ini, dan di bawah ini dikali 2. Koefisiennya ini X sama dengan 2. Nah, caranya ini ya. Yang di atas dikali 3 dari sini, dan di bawah dikali 2 dari sini. Nah, selanjutnya kali ini 3 dikali 2, 6, kemudian 3 kali min 9, kemudian 3 kali 24. Nah, hasilnya seperti ini. Ya, 3 kali 2, 6X, 3 kali min 9, min 27, yaitu 3 kali 24, 72. Kemudian ini dikali 2, 2 kali min 3, min 6, 2 kali 4, 8, 2 kali min 17, min 34. Ini sudah sama koefisiennya, tapi berbeda tanda. Jadi kalau dia berbeda tanda, langsung dijumlah. Ini 6X ditambah min 6X berarti hasilnya 0. Nah, min 27 ditambah 8Y sama dengan min 19. 72 ditambah min 34 sama dengan 38. Nah, berarti kan dikurang ini karena tanda minus. Berarti Y-nya sama dengan 38 per min 19. Ini 38 per min 19. Y-nya sama dengan min 2. Nah, ini bisa lihat. Itu Y sama dengan 2, min 2. Kemungkinan jawabannya ini ada Y min 2, ini min 2, hanya 2 kemungkinan, tinggal ini 2 kemungkinan jawaban benar, C dengan D. Jadi jangan pilih A, B dengan E, karena Y nya min 2, pasti di sini salah satu yang benar. Nah, untuk Y sama dengan min 2 disubstitusi pada, kita pilih di sini persamaan, terserah pilih ini maupun ini sembarang, yang penting ganti Y nya min 2. Ini diganti di min 2. 2S dikurangi Y dikali min 2 sama dengan min 24 sama dengan 0. Ini disederhanakan jadi min 9 dikali min 2 sama dengan positif 18 dikurang 24. 18 dikurang 24 sama dengan min 6, berarti 2X sama dengan 6, berarti X sama dengan 3. Ini 6 per 3. Berarti X nya 3, Y nya min 2. Nah, kalau X nya 3, Y nya min 2, nah berarti jawabannya adalah C. Ini jawabannya adalah C. Nah, kemudian berikutnya, nah ini sistem persamaan linear. Ini soal terapan. Harga 2 buku dan 2 buah pensil adalah 8.800 jika harga sebuah buku sama dengan 100 lebih murah daripada harga lain. Nah, seterusnya. Nah, pertanyaannya, maka harga sebuah buku adalah, yang kenyangkan adalah harga buku. Penyelesaiannya, misalkan X adalah banyaknya buku, misalkan Y adalah banyaknya pensil, maka persamaannya adalah jadi ini kata buku ini diganti X, berarti 2X ditambah 2Y sama dengan 8.800. Nah, ini kalau disederhanakan masing-masing bisa dibagi 2, didapatlah X ditambah Y sama dengan 4.400. Berikutnya, nah ini sebuah buku berarti 1X. Harga sebuah buku 600 lebih murah daripada harga sebuah pensil. Berarti harganya buku itu lebih murah dibandingkan dengan pensil. Berapa lebih murahnya? 600. Nah, di sini tadi sebuah buku, berarti harga buku lebih. Jadi jika harga sebuah buku 600 lebih murah dari harga sebuah pensil, berarti pensilnya lebih mahal dibandingkan bukunya. Berarti Y dikurang X sama dengan 600. Kali ini tukar tempat, berarti min X ditambah Y sama dengan 600. Nah, ini tukar tempat saja nih, min X ditambah Y sama dengan 600, tidak berpindah tempat. Nah, sekarang ini bisa langsung dijumlah langsung hilang X-nya. Bisa juga langsung dikurang. Nah, ini min X ditambah min X sama dengan 0, jadi Y ditambah 2Y, ini ditambah 5.000. Nah, berarti Y sama dengan 25.000 dibagi 2, berarti Y sama dengan 2.500. Berarti harga sebuah pensil 2.500. Di sini sebenarnya sudah bisa ditentukan berapa harga sebuah buku, berarti langsung saja ini 2.500 dikurangi ini sama dengan 1.900. Ini
ini bisa langsung didapat ini harga sebuah buku. Karena di sini ditenangkan harga sebuah buku berarti langsung 2.500 dikurang 600 sama dengan 1.900. Tapi kita bisa pakai cari yang lain. Nah, untuk Y sama dengan 2.500 di sepadan. Nah, kita pilih salah satu di sini ya. Berarti X ditambah 2.500 sama dengan 4.400. Berarti langsung diganti nih, X ditambah Y sama dengan 4.400, Y jadi ganti 2.500. Berarti X nya sama dengan 4.400 dikurang 2.500. Nah, berarti X sama dengan 1.900. Nah, berarti harga sebuah buku sama dengan 1.900. Berarti jawabannya adalah E. Itu contoh ke-8.